Om Swastiastu, Rahajeng Dino 2 Januari 2021. Jengering semeton para guru utama Widya Pasraman. Baik, pada kesempatan pagi hari ini di awal tahun 2021 kembali tiang sedikit share puniki berkaitan dengan penilaian untuk persiapan rapor anak-anak utama Widya Pasraman Wiradharma Palu. Baik Bapak Ibu Guru yang tiang hormatin, ya tiang sudah membagikan format penilaian ampun niki yang sebelumnya sampun share sareng Bapak Wakasek kurikulum niki nggih. Sesuai dengan informasi yang tiang sudah kumpulkan, jadi bentuk penilaian yang tiang buat seperti niki. Nah, tiang harap Bapak Ibu Guru supaya segera mengisi nggih. Supaya wonten arsip dumun, supaya jangan berlarut-larut nilainya belum dikumpulkan, paling tidak ada dumun nilai. Nah, yang pertama yang ingin jelaskan di sini ada beberapa item baik yang tiang sudah siapkan maupun yang akan Bapak Ibu Guru isi. Penilaian niki mengacu pada rapor SMA. Baik, yang pertama, sebetulnya apa yang dilakukan adalah melakukan KKM, ya. KKM dumun disepakati 75 nggih, sampun tiang rubah niki yang 75. Namun hasil rapat terakhir sudah merekomendasikan 70. Baik. 70. Tiang udah rubah. Niki format yang pertama, tiang belum rubah, tapi nanti pada format yang berikutnya seperti yang sudah terisi niki untuk mata pelajaran bahasa Inggris, tiang langsung saja. Nah, seperti ini dadosnya nanti penilaiannya. Ya. Penilaian terdiri dari 4 kategori. Ya, pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ada yang bertanya, untuk nilai MET di mana? Ya, untuk sementara ini, ya sambil menunggu informasi yang jelas, yang pasti sekali. Jadi karena kita langsung saja melakukan penilaian semester, oke, untuk MET masukkan saja di salah satu KD. Misalnya di KD 3 misalnya untuk pengetahuan. Ya, sebelum melakukan penilaian per KD, tentu saja kita harus menentukan KKM dulu. Nah, ini sudah tiang rubah, KKM menjadi 70. Nah, ini kriterianya. Kalau KKM 70, maka nilai A itu 90 sampai 100. B adalah 80 sampai 89. C adalah 71 sampai 79 dan D kurang dari 70. Itu KKM dulu. Selanjutnya baru kita menentukan kompetensi dasar. Ya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa itu ada pada setiap standar kompetensi atau mata pelajaran. Ya. Ini misalnya dalam bahasa Inggris, ya. Di sini Ibu guru bahasa Inggris telah menentukan kompetensi dasarnya, misalnya yang untuk KD pertama, ya pengetahuan 3.1, ya menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, pronoun, subjektif, objektif, posesif. Nah, ini. Nah, di sini ya, untuk deskripsinya jangan terlalu panjang, ya. Nah, ini adalah deskripsi singkatnya. Ya, ini Bapak Ibu Guru tentu saja merangkum boleh dari sini. Ya. Apa yang diharapkan? Deskripsi singkatnya menerapkan fungsi sosial, struktur dan unsur
kebahasan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Jadi ini deskripsi singkatnya. Nah, ini untuk yang KD 1 ya. KD 2 seperti ini, dan ini deskripsi singkatnya. KD 3-nya ya. Ternyata ini langsung lompat ya ke KD 4 ya. Beliau tidak menilai KD 3 ya. Jadi langsung ke KD 4 ya, 3.4, dan ini deskripsi singkatnya. Ada 3 penilaian yang dilakukan oleh Ibu Guru Bahasa Inggris di sini, yang mana KD 1 ya. KD 1 ya tentunya KI-nya KI 3 ya. KD ini 3 ini berarti KI 3 ya. 1 itu apa, sikap apa, spiritual, 2 sosial, dan 3 adalah pengetahuan. Jadi 31, 32 langsung, oh ya ini ada 33 ya, dan ini 34. Ya. Jadi ada 4 KD yang dinilai di sini. Ya. Ini sudah ditentukan KD-nya ya, dan KKM-nya sudah juga ditentukan 70. Nah, selanjutnya Ibu Guru atau Bapak Guru melakukan penilaian pada setiap KD-nya. Ini ada 4 KD di sini. Ya, KD pertama ya, pengetahuan. Ibu Guru Bahasa Inggris telah menentukan jenis penilaian adalah tes tertulis. Ya, klik di sini untuk memilihnya. Nah, ini. Kemudian KD pertama, penilaian keduanya, Ibu Guru Bahasa Inggris memilihnya tes lisan. KD ketiga, Ibu Guru Bahasa Inggris memilih penugasan. Dan penilaian-penilaian ini boleh tidak sama persis ya. Ini ya. Nah, mid-nya di mana? Boleh saja di sini. Terus mana tandanya mid? Ya tentu saja mid itu kan penilaian tertulis. Ya, pilih saja penilaian tulis. Ya, ini di sini. Ini mid misalnya. Ya, penilaian semester kita taruh saja bagian terakhir ya. Ya, di sini penilaian 1, ini ada tes tertulis, ini salah satunya adalah penilaian semester. Setelah menentukan berapa penilaian dalam satu KD dan jenisnya, baru Bapak Ibu Guru memberikan nilai per siswanya. Misalnya Ninyoman Rasti, untuk penilaian 1 tes tulis dia mendapatkan nilai 85. Ketik saja ini. Kalau di sini dipilih. Ya, diklik saja ini. Ya. Kemudian ini diketik berapa nilai perolehan. Tentu saja nilai perolehan adalah yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik. Nah, penilaian kedua, lisan, mungkin ditanya ya, atau praktek, ditanya bagaimana ini gitu ya. Jadi tentu masih lingkup pengetahuan ya, bukan praktek ya. Nah, ini 95 ya. Kemudian ini nanti dijumlah di sini. Saya sudah menaruhnya, nanti kalau ada salah rumusnya kami akan perbaiki lagi. Sehingga nah, dalam penilaian 4 KD ini sudah dirata-ratakan. Di dalam rumusnya kita sudah bisa melihat ini ya. Ini tambah ini dibagi 4 ya, dapatlah nilai rata-rata. Ini untuk sementara. Ketika nanti ada problem kita akan diskusi lagi. Sehingga kalau dijadikan huruf, maka nilai dari salah satu siswa ini adalah A. Karena apa? Kenapa? Karena 90. Nah, 90 itu masuk di kelompok A atau sangat baik. Nah, itu Bapak Ibu Guru ya yang baru ini ya, yang baru bergabung di penilaian SMA. Saya hanya share saja, mohon juga masukan kalau ada yang kira-kira keliru yang saya sampaikan. Nah, begitu juga untuk keterampilan. Nah, keterampilan, Ibu Guru Bahasa Inggris melakukan penilaian, ya ini poin 4, 4 itu keterampilan, ya, 41, 42, begitu juga ada deskripsi singkatnya, 44, nah 43-nya tidak dinilai, ya, ya langsung hanya penilaian KD keempat ya, KD 41, 42, 44, 43-nya tidak dinilai. Jadi hanya ada 3 penilaian di sini untuk praktek. Ya, di sini juga sama seperti pengetahuan bisa dipilih. Terus penilaian apa? Nah, ini banyak ini. Ada praktek, proyek, produk, portofolio di mana sudah dijelaskan sama Bapak Wakasek Kurikulum waktu pertemuan kita, waktu rapat terakhir ya. Teknik dan seterusnya. Pilih salah satu di sini. Ya. Kalau di sini teknik, teknik. Nah, lalu di sini yang penilaian keduanya pada KD 1-nya, nah ini 4 ya, ini 4 ya, bukan 3 lagi ya, ada kekeliruan. Ya, jadi ingat keterampilan itu adalah 4 ya. Ya, 4, 4, 4, oke. Udah? Nah ini,
Jadi pada KD1 juga Ibu guru menilai 3 penilaian ya. Di mana pertama dia pilih teknik ya, teknik. Yang kedua dia pilih praktik. Yang ketiga dia pilih produk. Ada hasil berarti ya. Dan seterusnya. KD berikutnya yang dinilai adalah KD 4.2. Juga 3 penilaian. 2 ya, dua-dua ini. Minta maaf, dua-dua saja. Ya. Jadi tidak melakukan penilaian ketiga. Oke. Nah ini keempat kali 4 2 juga. Selanjutnya ya ini juga sudah diisi ya. Ingat seperti tadi, seperti pengetahuan diisi memang ya. Ini tag tentu yang berkaitan dengan part 1 apa ya. Ini deskripsi singkatnya. Selanjutnya ini sudah kami rumus di sini, namun nanti kalau ada yang keliru akan diperbaiki lagi sehingga dapatlah nilai ini. Ya 90,8 ya. Ya, kita lihat 90 masuk di kategori A. Oke. Nah, ini nanti kami akan rumus di sini. Bagaimana deskripsinya? Saya hanya minta Bapak Ibu mengisi jenis penilaian, ya, nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik, ya KD-nya, ya. Untuk ini kita sudah sepakat bahwa KKM itu 70, KKM sekolah. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sikap spiritual, ini ada 4 penilaian yang juga Bapak Ibu guru tinggal pilih. Nah ini kami sudah secara otomatis tentukan sebetulnya di awal itu baik semua. Tapi kalau ingin dirubah, ya kita bisa klik di sini, sangat baik misalnya. Ya, tuh. Udah, itu aja. Ya, begitu juga sikap sosial. Ya, diisi. Apa yang dinilai? Nah, inilah yang dinilai dalam sikap sosial itu cukup banyak. Ya, jadi mari kita melakukan penilaian secara objektif, ya, agar peserta didik kita juga akan merasa tentu saja dihargai karena kita melakukannya secara objektif tanpa melihat siapa yang dekat. Ya, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah banyak pengalaman. Hanya saya ingin mengingatkan kepada saya punya yang Bapak Ibu guru yang baru bergabung, ya, yang masih muda. Nah, ini saya ingatkan supaya kita melakukan penilaian objektif, tidak melihat oh anak ini nakal, itu penilaian masing-masing itu ada di sini. Ya kita tinggal pilih. Ya, jadi tidak bisa kita melakukannya secara subjektif. Oke, Bapak Ibu guru, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ini bisa masuk segera sebagai dokumentasi di administrasi juga untuk melakukan proses penilaian e-rapor. Artinya semi ya. Karena Dapodik kita sampai saat ini masih diupayakan terus ya, begitu banyak lika-likunya untuk Dapodik kita khususnya di sekolah keagamaan ini. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa running Dapodiknya sehingga penilaian pun akan lebih mudah gitu. Ya paling tidak seperti ini juga nilai di rapor nanti yang Bapak Ibu harus siapkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada Bapak Ibu semua. Mari kita melaksanakan swadharma kita masing-masing ya, untuk ya paling tidak untuk kemajuan diri kita sendiri dan umat, keluarga dan bangsa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ucapkan Om Santi 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 Om.